Halo teman-teman, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya. Selamat menonton. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda desa yang tampan bernama Jaka Tarub. Dia dikenal sebagai seorang pemburu yang handal dan gemar berburu di tengah hutan. Suatu hari, ketika sedang berburu burung, ia merasa hari itu berbeda. Meski sudah berkelana seharian, ia belum juga menemukan burung buruannya. Karena tak ingin pulang dengan tangan kosong, Jaka Tarub memutuskan untuk memasuki hutan lebih dalam. Saat berjalan melewati pepohonan rimbun, tiba-tiba telinganya menangkap suara-suara lembut bercampur dengan gemericik air. Terdengar suara perempuan yang sedang berbincang dan tertawa. Penasaran, Jaka Tarub mencari arah suara itu. Ketika ia sampai di sebuah telaga, ia terkejut melihat pemandangan yang luar biasa. Di sana, ada sekelompok bidadari yang sedang mandi, tertawa dan berbincang. Tanpa menyadari ada seseorang yang mengintip mereka. Paras mereka sangat cantik, kulitnya bersinar seperti cahaya rembulan, membuat Jaka Tarub terpesona. Tapi dari keterpesonaan itu, muncul ide nakal di benaknya. Diam-diam, Jaka Tarub mengambil salah satu selendang yang tergeletak di tepi telaga, yang merupakan pakaian penting bagi para bidadari untuk bisa kembali ke kayangan. Setelah itu, ia menyembunyikan diri dengan selendang tersebut di tangan. Menjelang sore, para bidadari selesai mandi, mereka segera mengenakan selendang masing-masing dan terbang kembali ke kayangan. Namun, satu bidadari tertinggal, kebingungan karena tak menemukan selendangnya. Bidadari itu bernama Nawang Wulan. Dengan penuh kepanikan, ia memandangi langit, melihat para saudara-saudarinya telah terbang jauh. Melihat hal itu, Jaka Tarub muncul dan menawarkan bantuan kepada Nawang Wulan. Dia memberikan kain untuk menutupi tubuhnya yang tersisa, dan mengajaknya pulang ke rumah. Nawang Wulan pun menerima tawaran tersebut karena tak punya pilihan lain. Hari demi hari berlalu, Jaka Tarub dan Nawang Wulan menjadi semakin dekat. Cinta pun tumbuh di antara mereka. Hingga akhirnya keduanya menikah dan hidup bersama sebagai suami istri. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nawangsi. Nawang Wulan, sebagai bidadari, memiliki kesaktian. Dalam kesehariannya, dia hanya perlu memasukkan sehelai padi ke dalam periuk untuk memasak, dan itu cukup untuk memberi makan seluruh keluarga. Namun, Nawang Wulan berpesan kepada Jaka Tarub agar jangan pernah membuka periuk saat dia memasak. Ia takut kesaktiannya akan hilang jika periuk itu dibuka sembarangan. Suatu hari, saat Nawang Wulan sedang mencuci pakaian, dia menitipkan Nawangsi kepada Jaka Tarub dan meminta agar suaminya tidak membuka periuk di dapur. Namun, rasa penasaran menguasai Jaka Tarub. Dia ingin tahu rahasia di balik nasi yang selalu cukup meski hanya dimasak dengan sehelai padi. Akhirnya, Jaka Tarub membuka periuk itu, dan betapa terkejutnya ia saat melihat periuk itu hanya berisi sebutir padi saja. Sayangnya, tindakan itu membawa dampak yang besar. Kesaktian Nawang Wulan pun lenyap. Kini, dia harus memasak nasi seperti manusia biasa. Persediaan beras yang tadinya tak pernah habis kini perlahan-lahan mulai berkurang. Ketika persediaan beras di lumbung semakin menipis, suatu hari Nawang Wulan pergi mengambil beras. Di dalam lumbung itu, ia menemukan sehelai selendang yang sangat ia kenali. Itu adalah selendang miliknya yang hilang. Selendangku, jadi selama ini kau yang menyembunyikannya. Nawang Wulan mengenakan selendangnya, lalu menatap Jaka Tarub yang mendekat dengan wajah sedih. Wulan, maafkan aku. Aku takut kau pergi meninggalkan kami. Aku akan pulang ke kayangan, tapi tenanglah. Aku akan selalu mengawasi Nawangsi dari jauh. Nawang Wulan memeluk Nawangsi untuk terakhir kalinya, lalu melayang ke angkasa dengan selendangnya. Jaka Tarub hanya bisa memandangi istri dan anaknya dengan air mata yang mengalir. Setelah peristiwa itu, Jaka Tarub hidup sendiri bersama Nawangsi, walaupun Nawang Wulan telah kembali ke kayangan. Cinta dan kenangan tentangnya akan selalu terpatri di hati Jaka Tarub.